guys? Bosen dengan kehidupan perkotaan? Mau menghirup udara pedesaan yang masih natural abis? Kuy, kita ke kampung istimewa yang gak jauh amat dari ibu kota Jakarta. Apalagi kalau bukan kampungnya orang Baduy. Yap, suku Baduy emang terkenal banget mampu mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya di tengah gempuran modernitas. Jaraknya sekitar 1 jam dari pusat kota Lebak. Di sini kamu bisa bebas berkunjung untuk melihat lebih jauh kebudayaan mereka. Shh, tapi tetap ikutin aturan mereka ya guys, do and don'ts-nya. Guys, tahu nggak sih kalau mau kesini kalian kudu strong. Soalnya kemana-mana harus jalan kaki. Yap, kagak ada tuh ojek-ojek online yang setia nganterin kamu kemana-mana di sini. Soalnya guys, menurut aturan mereka, warga Baduy dilarang banget buat naik kendaraan. Jadi kaki benar-benar diandelin buat jalan dan berpindah tempat. Gak heran, trek menuju kampung masih berupa jalan setapak. Tidak heran, berbagai kerajinan khas Baduy bisa kita temui. Yang paling terkenal tentu aja kain tenunnya. Semua wanita Baduy pasti bisa membuat kain seperti ini bahkan sejak umur 9 tahun. Kamu juga bisa menenun, tapi hati-hati guys. Karena bagi yang nggak biasa, tentu sangat sulit. Kalau salah, nanti benangnya malah jadi kusut. Kayaknya saya nggak bisa deh. Saya mau pamitan aja deh, mau keliling ke yang lain. Iya. Ayo Teteh, makasih ya udah diajarin. Oh iya, nggak heran kenapa kain tenun harganya cukup tinggi. Karena untuk menyelesaikan satu yang ukuran kecil aja, membutuhkan waktu setidaknya 1 minggu. Selain kain, masih banyak lagi yang bisa dibuat warga. Yang satu ini namanya tas kepek. Kalau dilihat sekilas, tas ini seperti terbuat dari kulit. Tapi bukan guys, yang satu ini berasal dari pelepah pohon. Daripada penasaran, mending ikut Kang Narman melihat proses pembuatannya yuk guys. Nggak semua orang bisa membuat tas kepek karena tingkat kerumitannya cukup tinggi. Salah satu pengrajinnya adalah Ayah Nalim yang berasal dari kampung Baduy Dalam. Punten ya, kami rek neulaan ngarasarai ajang kepek teh ya. Kumaha endah? Endah bang. Ayo. Kayak ngangkat malah kepek. Bahan utama dari tas kepek adalah pelepah pohon sarai. Sarai adalah tumbuhan palem yang tingginya bisa mencapai 15 meter. Biasanya bisa ditemui di dalam hutan yang lebat. Tapi karena Ayah Nalim rutin membuat tas, ia pun menanam beberapa pohonnya di dekat pondok. Bagian yang diambil adalah pelepah batangnya. Agak susah ngambilnya guys, karena pohon sarai memiliki daun yang lebat. Kalau sudah dapat, kuliti lapisan luar pelepah hingga benar-benar bersih. Salah satu alasan kenapa pelepah pohon sarai yang dipakai adalah bagian dalamnya yang berwarna coklat ini guys. Terlihat seperti kulit ya. Teksturnya mengkilat, membuatnya jadi bahan paling ideal untuk dijadikan tas. Biasanya untuk lebih mempercantik, pelepah bisa digosok dengan rambut pohon seperti ini. Untuk membuat satu tas, perlu setidaknya 2 pelepah pohon dengan panjang sekitar 1,5 meter. Setelah digosok, jemur pelepah hingga kering. Kalau matahari lagi terik, 2 harian aja cukup. Tapi kalau cuaca lagi nggak mendukung, perlu waktu lebih lama. Tapi tenang guys, udah ada yang keringnya kok. Proses yang paling pertama adalah penganyaman. Bambu yang udah dijadikan lembaran dibentuk seperti wadah besek. Ayah Nalim hanya perlu waktu kurang dari 10 menit untuk menyelesaikan satu anyaman. Bagian ini nantinya berfungsi sebagai lapisan dalam tas, yaitu sebagai wadah barang. Jika sudah selesai, rapikan bagian atasnya. Nah, sekarang saatnya melapisi besek dengan pelepah pohon sarai yang sudah kering. Nggak ditempel loh guys, tapi diikat dengan tali dari rotan. Tekniknya seperti menjahit kain. Dalam sehari, Ayah Nalim bisa membuat hingga 3 buah tas. Tapi tergantung pesanan dan ketersediaan bahan. Tahu nggak sih fungsi tas kepek ini? Warga Baduy suka mengenakannya ketika pergi berkebun. Sebagai wadah untuk membawa bekal makanan, dompet, atau perlengkapan sirip pinang. Tapi sekarang, karena orang luar banyak yang berminat,
barulah mulai dipasarkan. Fungsinya tentu berubah, tergantung keperluan dan pengguna. Oh iya, tas ini menjadi favorit warga karena ketahanannya yang bisa mencapai puluhan tahun. Semakin lama, justru semakin kuat dan terlihat bagus loh. Keren banget ya guys, kamu bisa memilikinya loh. Karena tas kepek dan kerajinan yang lain memang dijual. Di kampung luar sendiri, Narmanlah yang mengemban tugas mempromosikannya. Biasanya warga setempat hanya membuka warung di sekitar desa. Tapi berbeda dengan Narman, pria berumur 27 tahun ini memasarkan kerajinan Baduy melalui sosial media. Awalnya tidak mudah untuk bisa aktif menggunakan teknologi, karena kepercayaan orang Baduy tidak memperbolehkan warganya untuk menggunakan segala jenis peralatan elektronik. Tapi setelah menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya baik, yaitu demi memperkenalkan kerajinan khas, serta membuka peluang usaha bagi warga, barulah Narman mendapat izin. Meskipun setiap harinya, Narman harus berjalan kaki naik turun gunung demi mendapatkan sinyal, hasilnya dia bisa membantu perekonomian warga. Karena dengan sosial media, para pengrajin bisa mendapatkan pesanan secara rutin dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terhitung, ada 25 orang yang bekerja sama dengan Narman saat ini. Minat guys? Cus, hubungi aja Kang Narman. Tas kepek ini dijajakan nggak sampai Rp200.000 kok. Tergolong murah karena kamu bisa gunakan untuk jangka waktu yang lama. Kalau mau kerajinan yang lainnya juga ada. Tinggal bilang aja.